harus kita sepakati bersama. Contohnya apa? Menjaga kebersihan bersama-sama. Terus saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati ya. Silakan nanti kalian tulis di sticky note-nya ya. Gitu. Nanti kalian tempel di sini. Nanti ibu rangkum apa saja sih sebenarnya yang pengen kita yakini sama-sama. Siap? Ya. Siap sticky note-nya? Siap. Buktinya ada? Oke, kita mulai ya. Silakan kalian siapkan dulu. Kalau sudah ditulis, kalian boleh tempelkan di whiteboard di sini. Ya? Oke. Ya. Silakan kalau yang sudah ditulis di bikin sebutnya, silakan tempelkan di sini. Ayo. Boleh. Bergilir ya, jatuh. Bergilir sayang. Ya. Harus rajin mengerjakan tugas. Ya, siapa nih ada ya? Tidak ribut saat guru menerangkan. Diyakini sama-sama siap? Ya. Apa ini? Kelasnya bersih. Kita yakini sama-sama ya? Ya. Saling menghormati. Siapa tadi yang bilang saling menghormati? Yang tadi saling menghormati siapa tadi yang tulis ini? Ya, Ayu. Oke. Kita betul ya, kita dalam satu kelas itu harus kita yakini kita harus saling menghormati. Oke, good. Nanti ibu akan buat ini tempel nih. Keyakinan kelas ini kita tempel di mading di belakang ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kalau keyakinan kelasnya kita sepakati sama-sama ya, saling menghormati, saling menjaga kebersihan, saling menghargai barang diri sendiri dan barang milik orang lain. Kalau punya dapat, kami pinjam sama Ada harus menghargai ini adalah barang miliknya. Dapat, sebenarnya Ada bilangnya bagaimana? Kayak ambil aja atau permisi dulu? Permisi. Kalau dipersilakan baru diambil. Kalau tidak dipersilakan jangan diambil. Paksa atau nggak ngambil? Saling menghormati dan menghargai barang milik orang lain. Masuk kelas tepat waktu. Siapa tadi yang ini? Ayo. Siapa yang tulis masuk kelas tepat waktu? Ya, siapa? Oh iya, siapa? Ah. Iya, betul, masuk kelas itu harus tepat waktu. Harus diyakini sama-sama ya. Kalau bukan tepat waktu ya udah siapa? Kita sendiri. Jadi biasakan bangun pagi biar tidak terlambat sekolah. Kelas juga tidak terlambat. Oke, terima kasih. Nanti kita sepakati, kita yakini sama-sama. Siap sama-sama melaksanakannya? Siap. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya kita bisa berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat dari SMP 1 Subang yang sudah mendukung saya untuk dapat mensosialisasikan apa itu budaya positif. Untuk kesempatan ini, untuk membuka acara ini, mari kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya adalah Agustina Reto Asih, CGMP Angkatan 6 dari Kabupaten Subang. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan. Sebenarnya ini adalah bagian dari
tugas pendidikan guru penggerak, di mana saya di sini akan menyampaikan, melakukan pengibasan. Apa itu sih budaya positif? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ingat sosum tulodo ing madya mangkarsa tuturi handayani. Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa arti ingat sosum tulodo? Ada yang tahu Bapak Ibu? Memberi teladan. Iya. Di depan memberi contoh, ing madya mangkarsa. Ya. Di tengah memberikan semangat, tuturi handayani. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi berdasarkan filosofi ini, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Inilah tugas kita sebagai pendidik. Bapak Ibu pasti sudah lebih mengetahui apa perihal filosofi Ki Hajar Dewantara ini, karena sudah kita sering gunakan juga dalam keseharian kita saat mengajar. Nah, ini perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara yang ingin saya sampaikan, yaitu pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menanamkan budi pekerti. Pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, karena kodrat anak adalah merdeka, baik merdeka batinnya dalam pendidikan, juga merdeka lahir dalam pengajaran. Jadi dalam hal ini pembelajaran kita harus berpusat pada ya, mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, mangga Ibu Is. Tadi tentang budaya positif, saya ingin lebih jelaskan lagi apa itu budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah dalam keseharian kita mengajar. Nah, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, budaya positif di sini kita berarti akan menanamkan disiplin, gitu kan? Disiplin, dan tadi sudah disampaikan juga disiplin itu apa. Nah, budaya positifnya itu kita melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sebenarnya sudah kita lakukan, gitu kan? Yang sudah kita lakukan kepada anak dengan menyambut anak di depan pada saat pagi, melakukan pembiasaan membaca Asmaul Husna, literasi kita. Nah, hanya saja ada perubahan paradigma di sini. Kita kan sebagai pendidik, peran kita sebagai pendidik di sini, maaf. Nah, kita sudah di posisi yang mana ini, gitu kan? Nah, apakah kita di posisi penghukum? Apakah kita di posisi sebagai guru pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, budaya positif yang ingin diangkat di sini, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, gitu kan? Dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena pada kenyataannya, jadi ternyata karena yang berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya pernah berada di posisi membuat anak merasa bersalah dan menjadi teman. Ternyata itu membuat anak merasa bersalah itu hal yang kurang tidak tepat, gitu, karena akan membuat anak menjadi insecure, terus merasa tidak percaya diri dan hilang semangat. Padahal awalnya tuh saya pikir dengan anak merasa bersalah dia akan menyadari kesalahannya, ternyata salah, gitu. Nah, di budaya positif ini, posisi kita itu harus di posisi manajer, di mana pada saat anak bermasalah, posisi kita di sini tuh harus bisa menstabilkan identitas mereka dulu, gitu. Pada saat mereka emosi, iya nak, pantas kamu marah, karena memang itu hal yang wajar. Seperti itu. Bu, saya tadi saya kesal sama si A, dia meledek saya, membuli saya. Akhirnya saya marah, Bu, saya balas aja, Bu, gitu kan. Tapi kamu tidak melakukan lebih dari itu, kan? Oh tidak, Bu, saya hanya membalas ucapannya saja, karena saya sangat-sangat kesal, Bu. Jadi biarkan anak untuk mengeluarkan apa yang dirasakannya
pada saat anak menstabilkan identitas. Jadi di sini tugas kita sebagai pendidik itu benar-benar hanya menuntun sehingga nanti anak ujung-ujungnya akan membuat keputusan sendiri. Nah kalau begitu sebaiknya yang harus kamu lakukan apa ya? Bukan solusi dari kita, tapi anak di situ dituntut untuk membuat keputusan atas pemikirannya dia sendiri, tapi kita arahkan di situ. Sampai akhirnya dia menyadari, ayo nak, kan di budaya positif itu ada keyakinan kelas. Kalau kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Bahwa kita itu harus saling menghargai. Iya Bu. Terus keuntungannya dengan kamu marah-marah begitu ada atau tidak? Tidak ada Bu. Jadi sebaiknya kamu harus seperti apa? Aku harusnya bisa lebih sabar ya Bu ya. Nah itu kamu tahu jawabannya. Nah jadi menuntun anak di sini akhirnya mereka menemukan solusi yang berdasar pemikiran mereka sendiri dan akhirnya itu akan nerap gitu. Jadi bukan sama kita dikasih masukin ini kan kesepakatannya begini, kalau kamu berarti kamu melanggar kesepakatan, berarti itu tugas kita belum sebagai manajer, masih sebagai pemantau mengingatkan kesepakatan dengan konsekuensi. Nah posisi kita di sini di budaya positif ini kita memposisikan diri kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Gitu. Jadi pada saat anak menghadapi permasalahan atau bagaimana, memang tugas kita di sini tidak bisa langsung dengan cara menghukum karena sekarang hukuman dengan ribet sudah tidak boleh kita usahakan karena alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak ada seperti itu dan mungkin peralihannya adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer, sebagai pendidik di sini dan menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih Bu Lais. Bisa. Iya. Ya, mangga kita simak videonya. Salam dan bahagia teman sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari proses dialog dari posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Stop. Ya. Ya Bapak Ibu, berdasarkan video yang tadi sudah ditampilkan, di sini jelas guru melakukan perannya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Dia di sana seorang guru ini bisa menstabilkan identitas muridnya di sana ini dan validasi tindakan yang salahnya dan keyakinan, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati seperti itu. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dia berpikir aku harus lebih baiknya seperti apa ya, seperti itu. Itu untuk murid. Nah, pada saat tahap menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu. Oh, pada saat akhirnya murid bisa menemukan solusinya, oh iya, saya harus menjadi orang yang lebih bertanggung jawab ya Bu ya. Nah itu di situ ya. Oke. Nah, keyakinan kelas. Nah, sebelum ke sana, tentu saja kita sudah harus membuat keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah. Ya. Keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak,
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti anak-anak bisa menempelkan sticky note di whiteboard seperti itu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka mengeluarkan pendapatnya masing-masing nanti di sana. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu. Ini contoh keyakinan kelasnya seperti ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan saling mengerti. Ini mungkin keyakinan kelas yang mudah diingat seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya ada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya saya bisa mensosialisasikan apa itu budaya positif dengan kita sebagai pendidik di sini sebagai manajer yang bisa menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran permasalahan anak yang dihadapi dalam sekolah maupun dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Saya ucapkan juga terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif ini secara bersama-sama demi kesuksesan dan keberhasilan kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.